nggak sih kepikiran kenapa perdagangan di dunia nggak kacau? Padahal tiap negara punya kepentingannya masing-masing. Nah, sini nih kenalin WTO atau World Trade Organization. Tapi jangan salah, WTO itu organisasi member private. Artinya setiap keputusan dipilih secara kolektif dari negara anggotanya, bukan secara sepihak dari ketuanya. Selanjutnya, strukturnya punya kasta. Dari yang paling atas ada konferensi tingkat menteri yang kumpul minimal 2 tahun sekali buat bahas isu strategis. Di bawahnya lagi ada Dewan Umum atau General Council yang jaga toko tiap hari dan menjalankan fungsi operasional. Nah, tapi siapa yang ngurusin barang dan jasa secara spesifik? Oke, jadi Dewan Umum ada yang namanya tangan kanan berupa Dewan Khusus. Ada Dewan Perdagangan Barang yang mengawasi tarif dan subsidi, Dewan Perdagangan Jasa atau GATS, sampai Dewan TRIPS yang mengurusi hak cipta dan paten internasional. Nah, yang seru itu cara mereka mengambil keputusan. WTO tidak asal tunjuk, tapi menggunakan sistem konsensus. Kan dianggap sah kalau tidak ada satupun anggota yang hadir mengajukan keberatan formal. Satu negara saja bilang tidak, maka kesepakatan bisa batal. Tapi kalau beneran buntu, menggunakan sistem voting dengan prinsip one member, one vote. Tapi ada satu trik ajaib lagi, yang namanya reverse consensus. Nah, reverse consensus ini unik banget dan cuma ada di sistem penyelesaian sengketa. Jadi semua putusan bakal otomatis dianggap sah kecuali semua anggota sepakat buat nolak. Jadi, negara yang kalah nggak bisa egois buat nolak putusan terhadap dirinya. Terus buat negara yang mau join ke WTO, nama prosesnya aksesi. Jadi negara pemohon harus ngadain negosiasi bilateral dan multilateral, terus nyamain hukum domestik mereka dengan aturan dunia. Tapi sebenarnya siapa aja sih yang bisa join ke WTO? Nah, yang boleh daftar itu bukan cuma negara berdaulat, tapi juga kesatuan wilayah kepabeanan yang punya otonomi dagang sendiri, contohnya kayak Macau dan Hong Kong itu juga bisa. Nah, WTO itu nggak lepas tangan ke negara yang masih berkembang atau least developed countries. Mereka masih memberikan bantuan teknis gratis, mulai dari pelatihan, simulasi negosiasi, sampai memberikan dana Global Trust Fund buat reformasi undang-undang mereka. Intinya, WTO itu pengen perdagangan dunia jadi adil, teratur, dan inklusif buat semuanya. Nah, menurut kalian, sistem konsensus ini masih relevan nggak sih di tahun 2026?